Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi bukan banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingganya kita dipertemukan di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua kalinya, salawat seiring salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, dalam banyak kesempatan kita sudah sering mendengar bahwa orang yang berpuasa seharusnya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi ia harus menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang akan menggugurkan pahala. Percuma seharian menahan lapar dan dahaga, tapi ia melepaskan nafsunya untuk melakukan semaunya. Secara syariat, puasa yang sah adalah ketika seorang sudah melakukan dua rukun, yaitu niat di malam hari dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari. Akan tetapi, puasa yang baik bukanlah ibadah yang hanya menggugurkan kewajiban saja, melainkan puasa yang baik adalah puasa yang kita laksanakan 1 bulan penuh, mampu mendewasakan rohani dan spiritual kita. Jamaah sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 2 poin terkait dengan puasa. Yang pertama yaitu gugurnya pahala puasa. Oleh sebab itu, seorang puasanya bisa dikatakan sah secara fikih, dalam arti hanya menggugurkan kewajiban saja, tapi ia tidak memperoleh pahala tersebut. Kita bisa sebut ini sebagai puasa prematur. Statusnya sah, tapi ia tidak memperoleh pahala ibadah tersebut. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang berpuasa tapi ia tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Nasa'i. Pertama, hadis di atas menegaskan bahwa gugurnya pahala seorang puasa kendati sah secara fikih, penyebabnya adalah orang tersebut melakukan faktor-faktor yang menimbulkan dosa, yaitu menggunjing orang lain, mengadu domba, melakukan sumpah palsu, melihat sesuatu dengan syahwat, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 5 hal yang dapat menimbulkan 5 hal yang menyebabkan pahala seorang saat berpuasa gugur adalah: pertama, melihat sesuatu dengan syahwat, kemudian berbohong atau berdusta, menggunjing orang lain atau menggibah, mengadu domba, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Kemudian yang kedua yaitu adanya sifat ria dalam diri seseorang. Orang tersebut merasa ibadah puasanya lebih baik atau lebih mulia dibandingkan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu makan berbuka dengan yang haram. Selain itu, makan dengan makanan yang haram dapat menimbulkan rasa malas saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jangan sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, kita merasa malas saat beribadah. Seharusnya di bulan Ramadan ini kita panen pahala atau kita berlomba-lomba dalam ibadah. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu memahami tujuan puasa itu. Dalam banyak keterangan dijelaskan bahwa seharusnya orang yang berpuasa mampu mengontrol atau menjaga syahwat atau nafsu, dikarenakan asupan makanan atau energi yang diperoleh berkurang sehingga orang tersebut kemungkinan kecil melakukan maksiat. Tapi dalam praktiknya memang susah. Masih banyak ditemui orang saat berpuasa tapi ia marah-marah, menggunjing orang lain, melihat sesuatu dengan syahwat dan kemaksiatan lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa puasa tidak bisa mencegah seorang dari perbuatan maksiat? Jawabannya adalah orang tersebut belum memahami atau menghayati isi atau pengertian dari puasa tersebut, dan orang tersebut belum memahami tujuan dari puasa itu sendiri. Oleh karena itu,
mari kita simak uraian dari Imam Al-Ghazali terkait tujuan dari puasa itu sendiri. Imam Ghazali mengatakan bahwa tujuan dari puasa salah satunya yaitu agar kita sebagai hamba mampu mencontoh salah satu sifat Allah, yaitu As-Samad, dan agar kita selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah melalui pengendalian syahwat. Kata As-Samad berarti berongga, artinya terbebas atau kosong dari segala sesuatu. Relevansinya adalah kita selaku orang yang berpuasa harus bisa mengkosongkan diri, hati, pikiran kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat menggugurkan pahala puasa. Kemudian yang kedua yaitu tujuan kita untuk puasa yaitu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengendalian syahwat. Menurut Imam Al-Ghazali, jika seseorang mampu atau mengontrol syahwat, maka orang tersebut derajatnya di sisi Allah sama setara dengan para malaikat, karena para malaikat selalu beribadah kepada Allah, tidak memiliki nafsu, tidak memiliki syahwat. Dan sebaliknya, jika seseorang tidak mampu mengendalikan syahwat, maka derajatnya di sisi Allah akan lebih rendah daripada binatang, karena binatang tidak memiliki tuntunan syariat, karena dia tidak memiliki akal fikiran. Sedangkan manusia yang dianugerahi akal fikiran, ia mampu memilih mana yang baik dan mana yang benar. Alhasil atau kesimpulannya yaitu, kita selaku orang yang berpuasa seharusnya tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi kita juga harus mampu mengendalikan syahwat atau nafsu kita, agar pahala yang kita peroleh tidak gugur. Kemudian kita juga harus bisa memahami atau menghayati tujuan dari puasa itu sendiri, agar kita bisa mampu mengevaluasi puasa-puasa kita, apakah puasa kita sudah sempurna atau apakah masih ada kekurangannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.